Edukasi untuk kita semua. Bersama saya Lita dan saya Linda. Senang sekali bisa kembali menyapa teman-teman semua di episode kali ini. Ngomong-ngomong, hari ini kita akan membahas apa ini ya Kak Dita? Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh penggunaan gadget di anak usia sekolah dasar Kak Linda. Wah, kelihatannya topik hari ini sangat menarik ya Kak Dita ya. Betul banget Kak Linda, di episode kali ini gadget sudah menjadi bagian terpenting bagi anak-anak untuk belajar maupun sebagai hiburan. Tapi pernah nggak sih teman-teman semuanya dan Kak Linda berpikir apa dampak sebenarnya dari penggunaan gadget ini terhadap perkembangan mereka? Nah, itulah yang akan kita bahas pada hari ini Kak Dita. Kita akan bahas dari sisi positif, manfaat, serta bagaimana cara bijak menyikapi fenomena ini. Dan tentunya hari ini kita nggak sendirian Kak Dita. Menggali lebih dalam, kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Ya, langsung saja kita sambut bintang tamu kita pada hari ini, yaitu ada Kak Nita dan Kak Alsia, mahasiswa PGSD semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kita beri tepuk tangan dulu untuk bintang tamu kita yang sangat spesial. Selamat datang Kak Nita dan Kak Alsia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke podcast kami. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mungkin sebelum kita mulai, kita juga sedikit bercerita dulu nih tentang pengalaman dari Kak Alsia dan Kak Nita tentang penggunaan gadget pada anak-anak, terutama untuk anak SD. Mungkin bisa dimulai dari Kak Alsia dulu nih, pengalaman tentang penggunaan gadget dengan anak SD. Baik, menurut saya gadget itu perkembangan anak semakin meningkatkan kreativitas, kemampuan komunikasi dan sosial pada anak. Kalau dari Kak Nita sendiri gimana? Kalau dari pengalaman saya pribadi itu banyak sekali anak-anak di sekitar saya yang usianya sekolah ini masih sekolah biasa itu dihargai oleh orang tuanya. Tapi itu kan tidak bisa dipungkiri, mungkin ada alasan tersendiri ya Kak Dita dan Kak Nita. Nah, mungkin saja dipegangi HP itu karena orang tuanya tujuannya bekerja atau juga agar tidak rewel kan biasanya itu apalagi seorang ibu ya lagi lagi mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, jadinya kalau anaknya tidak rewel itu makanya pegang HP. Menarik banget ya pengalaman dari bintang tamu kita hari ini Kak Linda. Tapi kalian apa sih yang membuat topik ini juga penting sekali untuk kita? Mungkin bisa dimulai dari Kak Alsia dulu. Ya, menurut saya dapat mengajarkan anak agar tidak gaptek dalam teknologi. Karena pada zaman sekarang itu ujian dan mata pelajaran itu menggunakan teknologi seperti itu. Sekarang kan ujian juga menggunakan teknologi. Sampai hari ini pun kita dari kami negatif maupun yang positif dari penggunaan gadget. Oke, kalau begitu mari kita mulai diskusi lebih dalam lagi. Apa saja sih dampak positif gadget ini untuk anak-anak SD? Oke, menurut saya dampak positifnya yaitu dapat mengembangkan motorik pada anak, meningkatkan penglihatan, apalagi menggali informasi yang ada seperti itu. Mungkin kita sendiri apa sih dampak ini? Dampak positif dari gadget ini menurut saya itu bukan hanya dari dampak negatifnya saja yang banyak sekali ya Kak ya. Dari segi positifnya itu orang tua dapat juga menambah wawasan bagi anak gitu. Gadget itu juga dapat menambah wawasan bagi anak karena di dalam gadget itu banyak sekali video edukasi seperti contohnya itu kami ada mata kuliah yang membuat video edukasi pembelajaran untuk anak usia sekolah dasar. Nah, itu kami upload di YouTube dan itu juga mungkin dapat menambah wawasan bagi anak kalau diakses di YouTube. Nah, jadi dampak positif dari bintang tamu kita hari ini itu lebih ke pendidikan ya. Nah, selain sisi positif itu kan pasti juga ada dampak negatif. Menurut kalian ada apa sih
dikenal kita. Jadi anak-anak kan rata-rata dalam menggunakan gadget ini untuk menonton video YouTube ya, video kartun atau animasi gitu. Tapi kan misalnya banyak sekali YouTube itu iklan, kan kita kan tidak bisa memfilter ya iklan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi mungkin saja ada iklan yang seharusnya belum ditonton untuk anak usia sekolah dasar dan ditonton seperti itu. Lalu ada juga saya pernah membaca kasus dari salah satu platform media sosial di mana ada anak-anak itu bermain sangat kecil, tapi di dalam game tersebut ternyata bisa cerita dengan lawan jenis yang usianya itu jauh dari anak tersebut. Jadi misalnya anak tersebut usianya 10 tahun nih, nah tapi lawan jenisnya itu 20 tahun dan yang dibahas di dalam game tersebut itu adalah hal yang tidak selamanya seharusnya kita bicarakan. Ternyata banyak sekali ya dampak negatifnya, bisa Facebook mengarah ke pelecehan verbal juga termasuk. Ternyata banyak sekali ya dampak negatifnya, bisa Facebook mengarah ke pelecehan verbal juga termasuk. Mungkin nggak terasa ya diskusi kita hari ini sangat informatif. Dari pembahasan tadi kita belajar bahwa penggunaan buku pada anak SD ini punya sisi positif seperti membantu belajar. Selain itu juga berisiko yang harus diperhatikan seperti kecanduan dan dampak pada kesehatan fisik maupun mental pada anak. Betul sekali, jika tidak maka dari itu tentunya itu kan kebutuhan orang tua guru untuk membimbing anak-anak agar menggunakan gadget dengan bijak. Terima kasih Kak Alsya dan Nisa atas insight dan tipsnya. Sebelum kita lanjut, mungkin ada pesan-pesan dari Kak Alsya dan Nisa untuk para pendengar, khususnya orang tua atau pendidik di rumah. Menurut saya kesimpulannya itu adalah menggunakan teknologi lagi memperkuat pengawasan gadget pada anak-anak. Dari Pak, kalau dari saya mungkin orang tua lebih memperketat pengawasan di anak saat menggunakan media itu karena dampak penggunaan itu juga mempengaruhi masa depan anak. Jadi semoga bermanfaat ya pesan-pesan dari tamu kita hari ini. Oke, terima kasih sekali lagi kepada bintang tamu kita hari ini, yaitu ada Kak Nita dan Kak Alsya, dan terima kasih juga untuk para pendengar setia podcast Cakap Edukasi hari ini. Jangan lupa untuk share episode ini menurut kamu kalian bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.